Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Sejumlah negara sudah resmi bergabung, termasuk Indonesia. Lantas, apa untung rugi Indonesia bergabung dalam Board of Peace? Kita akan bahas sore hari ini bersama Syaroni Rofi'i, Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Syaroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ayu. Oke, Pak Syaroni, jadi kalau kita melihat ya sebenarnya pembentukan Board of Peace ini memang diwarnai penolakan dari mitra di Eropa dan kemudian kita juga bisa melihat ini pernyataan Trump yang sangat kontroversial langsung saja menyebutkan bahwa PBB ini tidak berguna dalam menengahi peperangan di Gaza begitu. Menurut Anda, apakah memang Donald Trump membuat Board of Peace ini dimaksudkan menjadi saingan dari PBB? Ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Trump hari ini merupakan usaha dia untuk merealisasikan inisiatif Abrahamic Accord pada term pertama dia menjadi presiden begitu. Pada saat itu dia berkesimpulan bahwa persoalan di Timur Tengah ini dalam hal ini konflik Israel Palestina bisa diselesaikan dengan pendekatan ekonomi begitu. Maka dari itu negara-negara di Timur Tengah yang mengakui Israel atau menormalisasi hubungan dengan Israel mendapatkan insentif ekonomi gitu. Jadi kesimpulannya adalah uh, urusan Israel Palestina ini muaranya ekonomi. Kalau intervensinya pendekatannya ekonomi, maka urusan selesai. Tetapi tentu itu tidak mudah begitu karena ada aspek hukum internasional di sana, ada aspek sejarah di sana begitu. Sehingga ketika ide ini dicetuskan, tentu banyak penolakan begitu. Misal dari sisi Palestina, Palestina merasa tidak pernah dilibatkan dalam urusan ini begitu. Jadi ketika ada kesepakatan, yang diuntungkan adalah Israel karena perdamaian itu terwujud kalau kedua pihak didengarkan begitu. Tapi sementara ini kan Amerika cenderung memberikan ruang lebih kepada Israel begitu. Nah, dalam kaitannya dengan bagaimana posisi Board of Peace ini, tentu kita melihat bahwa ini menandakan bahwa Amerika menganggap PBB yang merupakan buah dari produk diplomasi Amerika, saya kira. Dulu PBB ini kan lahir tidak lepas dari inisiatif Amerika, begitu. Tetapi sekarang ketika PBB dianggap tidak mampu ya memenuhi ekspektasi kepemimpinan di Amerika, membentuk yang baru kan begitu. Padahal kan kalau Amerika mau dia bisa menggunakan instrumen Dewan Keamanan dan dia adalah anggota yang powerful di sana. Tapi mungkin begitu karena di DKPBB itu ada 5 anggota tetap, kalau satu memveto maka resolusi batal begitu. Mungkin hal seperti itu tidak disukai oleh Trump begitu. Sehingga muncullah mekanisme ini begitu, sehingga kalau dulu kita mengenal inisiatif PBB ketika dia menginginkan peacekeeping, dia menggunakan mekanisme PBB untuk mendeploy pasukan perdamaian begitu. Tetapi sekarang opsi yang muncul adalah International Stabilization Force namanya gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang coba diramu oleh Trump dengan apa namanya Board of Peace ini. Itu beberapa poin yang saya tangkap, Mbak Ayu. Oke, Pak Syaroni, tapi saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda. Tadi kita sebelumnya sudah mendengarkan pernyataan dari Menlu Sugiono yang sempat menyebutkan bahwa Board of Peace ini adalah solusi yang paling real untuk mendorong kemerdekaan dan kedaulatan di Gaza, meskipun memang belum sepenuhnya ideal begitu. Anda setuju tidak dengan pernyataan ini? Ya tentu dalam arti Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace, tentu itu leverage bagi Indonesia ya, privilege karena menjadi satu dari sedikit negara yang dilibatkan oleh Trump untuk bergabung di dalamnya. Artinya kalau Indonesia berada di situ, paling tidak aspirasi Palestina bisa disampaikan begitu. Kemudian yang berikutnya, keberadaan Indonesia tidak sendirian karena di situ ada kekuatan penting di kawasan, ada Arab Saudi, kemudian ada Qatar, ada Uni Emirat, kemudian ada Pakistan. Itu negara-negara Muslim yang boleh jadi akan mewakili aspirasi Palestina. Tetapi tentu ini perlu dilakukan semacam monitoring sejauh mana
langkah-langkah board of peace ini dilakukan di masa depan. Karena kan kalau kita lihat rilis dari Gedung Putih begitu bahwa tujuan dari board of peace ini adalah demilitarization dan uh, reconstruction. Artinya mereka di masa yang akan datang akan melakukan demilitarisasi begitu. Nah, kalau dalam hal ini demilitarisasi butuh semacam pasukan penjaga perdamaian. Saya kira peluang ini bisa digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pasukan TNI ya untuk terlibat dalam misi itu. Kemudian yang kedua kalau bicara reconstruction ya tentu BUMN kita bisa masuk di area itu begitu. Tetapi kan hal-hal teknis itu belum dibahas karena sementara ini kelihatannya Trump ingin membentuk tim yang kuat begitu dan dia sebagai kepala board of peace yang lain menjadi anggota begitu. Nah tentu dalam beberapa waktu kita belum bisa menyimpulkan seberapa efektif organisasi ini karena beberapa negara seperti Inggris sudah menolak. Kami menolak bergabung karena di situ ada Rusia. Bagi mereka Rusia dianggap antitesa dari perdamaian begitu. Jadi kalau Rusia masuk berarti tujuan perdamaiannya di mana kan begitu. Jadi itu argumen Inggris dan beberapa negara lain coba dilibatkan begitu. Tetapi dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat dinamikanya seperti apa. Masih bisa sangat dinamis begitu Mbak. Oke, tapi di langkah awal seperti ini dengan bergabungnya Indonesia pada Board of Peace, kira-kira sebenarnya apa sih dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia sendiri? Apakah ini memang satu wujud atau komitmen nyata dari Indonesia untuk membantu Gaza? Ya, dalam hal ini ketika ada board of peace, kita mungkin bisa melihat timeline begitu ya, bahwa keberadaan board of peace ini tidak hadir di ruang hampa begitu. Sebelumnya ada pertemuan Sharm el Sheikh di Mesir begitu. Jadi pertemuan di Mesir itu kan merupakan wujud dari usaha negara-negara untuk mendamaikan Palestina dengan Israel. Karena ada 1 tahun konflik begitu antara Israel dengan Hamas, tidak ada titik temu, kemudian melalui inisiatif Trump, maka ada pertemuan di Mesir, begitu di Sharm el-Sheikh. Ketika ada pertemuan di Sharm el-Sheikh, begitu, di situ negara-negara merasa ini adalah exit strategi untuk mendamaikan para pihak, begitu. Itu pertemuan yang Mesir tahun lalu. Nah kemudian setelah pertemuan itu saya kira ini adalah kelanjutannya. Karena kalau kita lihat negara-negara yang ada di Board of Peace adalah negara-negara yang juga hadir di Mesir, begitu. Tetapi bedanya gitu ya, kalau dulu di Mesir itu ada Prancis, tetapi kali ini sepertinya Prancis tidak ikut. Jadi negara-negara Eropa ini tidak bergabung karena ada urusan dengan Trump yang belum selesai. Dalam hal ini isu Greenland, gitu ya. Negara-negara Eropa kelihatannya memilih jalan berbeda dengan Trump dalam hal ini, Oke. gitu. Itu yang saya lihat. Oke, baik. Terakhir Pak Syaroni, ini juga ada hal yang menarik ketika ada iuran untuk bergabung dalam Board of Peace. Ini sekitar 16,9 triliun rupiah. Ini angka yang cukup besar sebenarnya kalau Indonesia ingin menjadi anggota tetap. Tapi menurut Anda, apakah iuran ini memang sepadan untuk langkah nyata Indonesia membantu perdamaian terjadi di Gaza? Ya, saya kira kalau ada tuntutan dana, hemat saya Indonesia tidak perlu mengeluarkan dana, begitu. Karena Indonesia bisa mengeluarkan tenaga, dalam hal ini pasukan penjaga perdamaian, kan begitu. Jadi kalau ada inisiatif, misalkan harus ada dana, saya kira tidak apple to apple ya, karena kalau di PBB, setahu saya begitu, ketika kita mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, di situ ada insentif ekonominya. Berapa modal yang kita keluarkan akan dikembalikan oleh PBB begitu. Tapi kalau ini kan kita diminta bayar, hemat saya begitu Indonesia cukup bayar dengan tenaga saja. Oke. Dalam hal ini pasukan penjaga perdamaian versi Board of Peace begitu.
Itu menurut saya, Mbak Baik, kita Ayu. akan lihat seperti apa nanti sepak terjangnya dari Indonesia ketika sudah bergabung di Board of Peace dan apakah betul ini akan menjadi solusi konkret untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Terima kasih atas informasi Anda, Pak Saroni Rofi'i, Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Selamat sore, sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ayu, selamat sore.